Di momen inilah Nilam langsung menangis histeris dan membuat semua orang terkejut. Pas didatangin banyak orang, Nilam tuh cuma bisa menunjuk-nunjuk ke arahnya Mita. Mereka semua pun langsung kaget mendapati kondisi Mita yang memang sudah agak kaku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung menelpon ambulans dan membawa Mita ke rumah sakit terdekat. Bu Risma yang melihat kepanikan murid-muridnya ini pun langsung berusaha menenangkan, udah nak, udah nggak apa-apa. Insya Allah semuanya bakal baik-baik aja. Kalian istirahatlah dulu. Singkat cerita mereka pun berkumpul nih Wak di ruang tamu sembari berdoa untuk kesembuhan Mita. Mita udah dibawa nih ke rumah sakit. Dan tidak lama kemudian ada satu kabar duka yang betul-betul membuat hati mereka semua nih hancur Wak. Ya, jadi malam itu nih beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, mereka mendapatkan kabar kalau Mita sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Mita Wak. Mendengar berita menyedihkan itu mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah sakit tempat Mita ini dirawat, dan sesampainya di sana keadaan pun betul-betul jadi balik chaos lagi. Dimana keluarga Mita yang lagi OTW ini ya langsung berangkat ke rumah sakit dan mereka protes, mereka marah besar Wak. Keluarga Mita yang tidak terima melihat kondisi Mita seperti itu langsung menuntut penjelasan dari pihak kampus. Dan gak pihak kampus aja, pihak rumah sakit juga. Kok bisa anakku meninggal secepat ini? Kenapa kalian apakan dia? Ya macam mana gak hancur perasaan orang tuanya Wak. Kawan-kawan Nilam yang melihat pemandangan itu juga gak kuasa menahan tangis mereka. Ya gimana Wak, mereka sendiri nggak nyangka tuh kalau kondisi Mita ini bisa separah itu hingga harus kehilangan nyawa ya kan. Wah pokoknya suasana malam itu betul rumit, heboh, chaos, sampai-sampai banyak loh wartawan berdatangan untuk meliput tuh Wak. Dan sebenarnya ada masuk berita juga tapi nggak mau aku sebutin. Ya kayak gitulah. Dan betul aja Wak, di malam yang sama, di malam kematian Mita ini pihak kampus langsung membubarkan program magang dan meminta ke-15 mahasiswi lainnya ini untuk pulang langsung ke rumah masing-masing. Pihak kampus nggak mau ambil resiko yang lebih besar lagi gitu akhirnya. Dan malam itu mereka semua ber-15 orang ini pun meninggalkan mes PT Jaya tadi. Sekembalinya ke rumah nih Wak ya, Nilam pun menceritakan kejadian yang baru saja dialami ke keluarganya. Mereka semua terkejut nih, nggak ada yang menyangka kalau ternyata program magang di mes PT Jaya itu memakan korban jiwa. Dan nih Wak ya, dan pada saat itu ketika si Nilam menceritakan keadaan itu ke keluarganya nih ha, dengan hati-hati adiknya Nilam yang memang indie home Wak sama hal-hal gaib itu langsung bilang ke si Nilam, Kak,